afirmasi. Perkenalkan, nama saya Rofi Amelia Putri dari tim afirmasi. Terima kasih. Saya Rofi Amelia Putri sebagai tim afirmasi. Perkenalkan, saya Hidayah Sari sebagai tim afirmasi. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulana Reza Hidayah sebagai tim afirmasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Maharani sebagai tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Citra Saraswati sebagai tim oposisi. Tim netral. Perkenalkan, nama saya Setia Isyara Madani dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Fitri Diarahati dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Maulana Sufiana dari netral. Terima kasih tim afirmasi, oposisi, tim netral, dan penulis. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Blog adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan pada sebuah laman web. Jadi, dapat disimpulkan, pembelajaran blog melalui HP adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik yang dibantu aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan pada sebuah laman web. Anggapan inilah yang akan kita bahas pada debat kali ini. Untuk putaran pertama, saya persilakan secara bergantian tim afirmasi, tim oposisi, tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Dipersilakan untuk tim afirmasi menyampaikan pendapat. Saya beri waktu 2 menit. Saya sebagai tim afirmasi akan menyampaikan hasil tugas saya. Saya setuju karena menurut saya pembelajaran melalui blog akan memberikan materi yang sangat baik bagi peserta pendidik. Maka dari itu peserta pendidik akan senang menggunakan materi pembelajaran melalui blog. Pembelajaran melalui blog sangat menarik dan mudah dipahami bagi peserta pendidik karena banyak penjelasan dan mudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari tim afirmasi. Selanjutnya, saya persilakan tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Saya beri waktu 2 menit. Saya sebagai tim oposisi kurang setuju jika dilakukan pembelajaran melalui HP. Karena jika dilakukan pembelajaran melalui HP, siswa jadi lebih sering menggunakan HP. Dan jika siswa sering menggunakan HP, itu bisa mempengaruhi kesehatan mata. Selain itu, pembelajaran melalui HP juga kurang efisien karena interaksi para siswa dan pengajar akan berkurang dan juga pasti para siswa akan kurang pengetahuan dan juga hanya membaca melalui HP. Terima kasih pendapat dari tim oposisi. Selanjutnya, tim netral, saya beri waktu 2 menit. Saya dari tim netral berpendapat bahwa pembelajaran melalui blog mempunyai manfaat dan dampak negatif. Manfaatnya adalah bahasa pelajaran lebih jelas maknanya dan dapat mudah dipahami oleh siswa. Dan siswa ketika membaca tugasnya tersebut. Dampak negatifnya adalah siswa fotografi fase itu pasti ada. Itu dapat mempengaruhi siswa malas berpikir dan mengandalkan informasi dari orang lain. Terima kasih. Terima kasih pendapat dari tim netral. Selanjutnya kembali ke tim afirmasi. Saya berikan waktu 2 menit. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan pendapat saya sebagai tim afirmasi. Saya setuju pembelajaran melalui blog sangatlah efektif untuk pilihan metode pembelajaran saat ini karena pembelajaran melalui blog akan memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa. Maka dari itu, siswa akan lebih tertarik untuk belajar. Apalagi di masa sekarang ini yang semuanya sudah digital, pembelajaran melalui blog sangatlah dibutuhkan. Pembelajaran melalui blog
juga sangat mudah dipahami oleh siswa karena siswa akan mendapatkan materi yang lebih banyak, contoh soal yang lebih mudah dipahami dan juga penjelasan yang lebih mudah dipahami juga. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari tim afirmasi. Selanjutnya tim oposisi, saya beri waktu 2 menit. Saya sebagai tim oposisi jika bagian pembelajaran blog berlebihan HP panas, otomatis kita akan bisa memegang HP. Memegang HP dapat mengganggu konsentrasi dan menyebabkan kita kurang fokus. Pada kenyataannya, kita akan mudah beralih pada hal lain dan akan sibuk dengan data kita masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih pendapat dari tim oposisi. Selanjutnya netral, saya beri waktu 2 menit. Saya sebagai tim netral berpendapat bahwa pembelajaran menggunakan blog mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu pembelajaran menggunakan blog akan membuat siswa lebih tertarik pada pembelajaran menggunakan blog sehingga dapat menumbuhkan motivasi seorang siswa. Namun pembelajaran menggunakan blog mempunyai dampak negatif, yaitu siswa kecanduan dan selalu mengandalkan blog ketika mencari materi pelajaran. Terima kasih. Terima kasih pendapat dari tim netral. Selanjutnya kembali ke tim afirmasi. Saya beri waktu 2 menit. Terima kasih atas waktunya. Sebagai tim afirmasi, saya setuju jika blog digunakan sebagai media pembelajaran karena dapat menambah wawasan siswa. Seperti sekarang ini, pelajar selain dituntut mendapatkan pengetahuan dari pendidikan formal, juga dituntut untuk menambah wawasan lain dari sumber yang terpercaya seperti blog. Siswa akan menjadi luas wawasannya dan berinovasi jika belajar menggunakan sumber yang terpercaya seperti blog. Dengan banyaknya siswa yang menggunakan blog sebagai media penambah wawasan, maka siswa juga akan mengetahui aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam membuat blog. Jadi blog sangat tepat dalam digunakan untuk menambah wawasan dan media pembelajaran. Terima kasih atas pendapat dari tim afirmasi. Selanjutnya tim oposisi, kami beri waktu 2 menit.